Hai guys, Beauty lovers, apa kabar kalian? Aku siap sekolah minggu. Beauty lovers, nah masih pada semangat kan untuk ikut sekolah minggu online-nya? Nah, di minggu ini adalah minggu APP pertemuan ketiga dengan tema hidup di normalitas yang baru. Apa sih hidup di normalitas yang baru? Nah, pada penasaran kan? Tapi sebelum kita mulai, kita doa dulu yuk. Bareng-bareng kita siapkan hati, kita berdoa. Hai Bit Lovers, sebelum memulai sekolah minggu, sekarang kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan hormat kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online hari ini. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk semua yang hadir pada hari ini, supaya dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku siap sekolah minggu. Bacaan kitab suci pada APP pertemuan ketiga ini diambil dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27 sampai 29, dilanjutkan bab 2 ayat 15. Mari Beauty Lover, kita dengarkan bersama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makananmu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beauty Lover, pada ayat yang terakhir, setelah proses penciptaan manusia, setelah proses penciptaan bumi dan segala isinya, satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Tuhan Allah berfirman. Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya
di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara. Maka perintah untuk memelihara itu yang perlu kita garis bawahi. Kalau mengusahakan, hampir seluruh umat manusia sudah mengusahakan bumi ini dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Bumi yang kita pijak ini sudah menjadi sangat meriah. Ada bangunan-bangunan yang kita butuhkan, mulai dari untuk pendidikan, mulai dari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita, ya, sekolah, pasar, rumah sakit, layanan-layanan sosial lainnya, taman, bahkan mall, tempat-tempat bermain yang kalian sangat sukai. Tapi manusia seringkali lupa memelihara bumi, memelihara lingkungan yang sudah dia manfaatkan. Buktinya apa? Buktinya bisa kita lihat. Kalau di Pasuruan sudah mulai hujan agak lebat, atau di daerah kalian masing-masing sudah mulai hujan agak lebat, maka air saja yang diturunkan Tuhan menjadi menggenang di mana-mana. Karena apa? Karena manusia sudah melakukan pembangunan yang luar biasa sehingga lupa bahwa kita membutuhkan ruang terbuka hijau untuk tempat menyerap air itu kembali ke dalam tanah dan melakukan perjalanan siklusnya dengan benar. Itu salah satu. Banyak hal yang lainnya. Hutan sudah semakin berkurang. Kemudian lingkungan, terutama yang dekat jalan raya, semakin tinggi tingkat polusinya. Itu artinya apa? Artinya manusia tidak mengusahakan dengan benar, tidak ada pemeliharaan. Baik, Beauty Lover, hari ini kita berbicara tentang normalitas baru atau new normal. Kita sudah tahu pandemi begitu banyak melakukan perubahan terhadap kondisi bumi, terhadap keadaan kita, terhadap keadaan di lingkungan kita. Kemana-mana harus pakai masker, itu new normal. Harus menjaga jarak, harus mengurangi mobilitas. Bu, sekarang kan sudah aman. Oke, kondisi di kota kita levelnya sudah mulai aman. Tapi jangan lupa tetap melakukan penyelamatan untuk diri kita, karena perintah Allah melestarikan, menjaga itu bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga untuk manusia. Ketika kita melakukan new normal dengan rajin dan tertib memakai masker, menjaga jarak, menjaga imunitas tubuh, tidak melakukan mobilitas yang tidak penting, itu artinya kita juga menjaga kelestarian, kelangsungan hidup manusia sebagai ciptaan Allah juga. Kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi juga kita melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Beauty Lover, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam masa new normal. Bagaimana sih caranya? Apalagi sekarang masa prapaskah. Mari kita lihat bersama. Nah, kita tidak boleh menyerah atau harus pantang menyerah. Jadi gagal itu biasa.
Ya, kalau kita tidak berhasil itu hal biasa. Karena orang-orang yang sukses di seluruh muka bumi ini pasti lebih sering gagal. Maka jangan pernah menyerah. Kemudian untuk menjadi sahabat Yesus, teman karib Yesus, selain pantang menyerah, kita harus menghargai proses. Apa sih Bu menghargai proses? Menghargai proses itu ya kita harus menjalani semuanya dengan penuh sukacita. Kalau untuk mendapatkan nilai baik kita harus belajar lebih giat, ya itu kalian lakukan. Kalau untuk mendapatkan prestasi kita harus mengurangi jam bermain kita, mengurangi bermain HP kita, ya itu harus kita lakukan. Kita hargai proses itu, jangan malah kita abaikan. Kemudian yang ketiga, bertobat. Bertobat itu tidak hanya terhadap hal-hal yang menurut kita dosa besar, tidak. Bertobat itu adalah memperbaiki diri dari hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, yang sering kita lakukan. Misalnya, nih yang paling gampang ya, kalian sudah mulai tidak fokus nih pada belajar, lebih banyak waktunya untuk ini, entah untuk kamu pakai apapun, yang penting untuk hal-hal yang tidak bermanfaat secara khusus, terutama berhubungan dengan kalian sebagai pelajar. Maka kalian harus bertobat. Berarti gak boleh main HP? Boleh, tapi ada jadwal yang harus kalian patuhi. Itu termasuk dalam proses tadi. Kalau kemarin seharian, sekarang dikurangi dong, ya, waktunya dikurangi. Jangan lagi seharian bermain HP, kurangi, tambahi waktu belajarnya. Oke, selanjutnya niat baik. Nah, itu tadi niat baik untuk mengurangi waktu bersama HP, bersama medsos. Kita tingkatkan, kita kelola dengan baik. Ya, niat baik itu harus kita ulang, kita tekankan, kita berikan pada diri untuk memotivasi agar aku punya niat baik, maka harus aku lakukan setiap hari. Selanjutnya, berbagi. Bu, aku kan belum punya penghasilan, bagaimana bisa berbagi? Berbagi tidak harus dengan materi. Kalian selalu tersenyum kepada orang-orang yang kalian kenal, itu sudah berbagi. Bukan pakai masker, bagaimana bisa berbagi? Senyum. Kalian tersenyum, kalian menyapa, itu kelihatan dari mata kalian yang tersisa ketika memakai masker. Menyapa, selamat pagi Bu, selamat pagi suster, selamat pagi Romo. Jangan ngunjlu saja, ada Romo, ada suster, ada Bu Guru atau ada cece-cece yang kamu kenal, bablas saja, nggak toleh kiri, nggak toleh kanan. Lakukan itu, berbagi dalam hal yang kamu bisa, menyapa, tersenyum, dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil di rumah, di mana saja kalian berada. Salah satu contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Yuk, mulai dilakukan. Ya, kalau naik mobil jangan sampah dibuang keluar dari pintu mobil. Masukkan saku dulu, baru nanti kalau ketemu tempat sampah dibuang. Kumpulkan dulu, baru nanti dibuang. Selanjutnya, berbelas kasih. Nah, berbelas kasihlah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan mencari yang jauh-jauh yang kalian bisa lakukan. Jadi segala sesuatu yang baik untuk menjadi karib atau sahabat Yesus, lakukan yang bisa kamu lakukan. Jangan, oh aku mau berbelas kasih, di sana ada orang yang mau dibantu. Enggak usah jauh-jauh, lihat sekitarmu. Ya, mungkin mbak butuh bantuan di rumah. Ya, mungkin kakakmu, adikmu, orang tuamu butuh bantuan kecil yang bisa kamu lakukan. Kerjakan itu. Ya. Oke, yang kedua. Jujur, ini penting. Dalam segala hal harus jujur. Dalam belajar, dalam melakukan sesuatu di rumah. Jujur itu bekal untuk kalian mencapai apapun yang baik, cita-cita, keinginan baik, niat baik tadi, pertobatan, ya harus jujur.
Ini yang mulai mahal. Ini yang mulai sering dilanggar. Maka mari sekarang untuk menjadi sahabat Yesus kita perbarui lagi niat kita untuk selalu jujur. Itu modal utama untuk meraih kesuksesan. Kemudian kerja keras. Kerja keras. Ya, jangan belajarnya baru 1 jam, 2 jam. Itu pun kalau menjelang ulangan sudah nilaiku kok jelek. Ya itu belum kerja keras. Kurang lagi belajarnya, kurang keras. Nah, berkaitan dengan new normal, berkaitan dengan mencintai bumi, berkaitan dengan bumi yang sehat. Kalau kalian di rumah memiliki tanaman, maka kalian harus bekerja keras untuk merawatnya. Memiliki apa misalnya? Memelihara ikan, punya akuarium kecil. Ya, memeliharanya harus bekerja keras. Jangan tiba-tiba minta ikannya menjadi banyak atau akuariumnya menjadi indah. Harus kerja keras. Mungkin hari ini ditambah apa, ikannya 2, besok kamu ngumpulkan uang saku lagi, beli lagi ikannya tambah lagi, kemarin merah, sekarang kuning, ada warna-warni. Tumbuhan juga gitu. Sekarang 1 kecil, seminggu lagi bertambah tinggi, besok tambah 2, dan yang lain-lain. Termasuk segala keinginan yang tadi, segala upaya yang tadi sudah kita bahas bersama. Ingat ya, bagaimana caranya agar kita menjadi sahabat Yesus yang bisa menjalani new normal dengan baik. Ada 8. Ingat tadi ya, pantang menyerah, menghargai proses, tobat, niat baik, berbagi, berbelas kasih, jujur, dan kerja keras. Bu, aku belum bisa 8-8-nya. Semua butuh proses. Satu persatu dari hal kecil, langkah-langkah kecil akhirnya akan menjadi langkah-langkah besar yang menjadi atau memberikan sesuatu yang baik kepada diri kita, kepada lingkungan sekitar kita, dan efek besarnya kepada bumi kita. Mari Beauty Lover, kita mulai lakukan dari sekarang. Terima kasih Beauty Lover. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Berkah dalam.
minggu kita hari ini? Pasti seru kan? Kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah merenungkannya juga. Banyak sekali yang bisa kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar sebagai anak Bapa yang baik, kita harus berani bertobat, datang kepada Tuhan seperti yang disabdakan di Injil hari ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi APP. APP, aksi kuasa pembangunan itu sebagai wujud tobat kita untuk anak-anak yang membutuhkan. Ya, adik-adik jangan lupa untuk mengikuti serangkaian kreativitasnya tadi. Cukup sekian ya sekolah minggu kita hari ini. Mari kita tutup sekolah minggu kita dengan ambil sikap doa yang baik. Berdoa kita mulai. Teman-teman, mari kita tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, terima kasih untuk sekolah minggu hari ini. Pulihkanlah negeri kami dari pandemi, supaya kami bisa berkumpul kembali, memuji namamu di gereja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye.